Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam channel kesayangan kita, Pesantren Kehidupan. Saya berharap dan berdoa semoga Anda semua senantiasa diberikan keberlimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Di pertemuan yang membahagiakan ini, kita akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas bersama, bahwa ada hal-hal prinsip yang harus kita sadari, ada hal-hal krusial yang harus kita sikapi. Maka di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian bahwa emosi-emosi yang seringkali hadir dalam kehidupan kita itu adalah sebenarnya bukan kita. Kita adalah yang tidak memiliki kemelekatan apapun, kecuali yang melekat di dalam diri kita adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Sementara selain itu, apakah merasa memiliki, apakah merasakan sesuatu hal yang kemudian apakah itu mengganggu atau kemudian mendukung, itu sebenarnya adalah bukan kita. Tapi kita adalah kita yang tidak memiliki kemelekatan apapun juga. Yang ada, sekali lagi saya perlu sampaikan, bahwa yang boleh melekat di dalam diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin merasakan bahwa hidup kita benar-benar hidup kita bahagia. Karena tentu kita sepakat bahwa tujuan kita menjalani kehidupan ini adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya pada saat kita berada di dunia ini, tapi kebahagiaan itu akan benar-benar kita rasakan sampai di akhirat kelak, di akhirat nanti. Maka sahabat yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau bisa dianalogikan bahwa diri kita atau kesejatian kita atau kefitrahan kita adalah seperti tangan yang terbuka, ya. Tangan yang tidak menggenggam apa-apa. Tangan yang ketika kemudian ada sesuatu yang hadir, misalkan contoh botol kecil ini, maka ketika tangan kita tetap terbuka, botol ini akan begitu mudahnya jatuh ketika kemudian kita hanya sekedar menggerakkan sedikit saja. Akan tapi ketika tangan kita menggenggam, maka meskipun kita mengayunkan atau kemudian bahkan kita melemparkan, sementara genggaman tangan kita tidak kita lepaskan, maka sesuatu yang menempel itu akan sulit untuk kita lepaskan. Nah, bagaimana caranya agar kemudian kita mudah melepaskan? Ya cukup tinggal kita membuka tangan kita perintahkan kepada telapak tangan kita untuk membuka. Tidak harus kemudian kita ribut memikirkan bagaimana caranya jari kelingking kita untuk bergerak, jari manis kita untuk bergerak, dan jari-jari yang lainnya bergerak. Bahkan kemudian kita juga tidak harus ribut bagaimana saraf apa yang kemudian harus menggerakkan jari-jari tangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita memerintahkan atau mengizinkan tangan kita terbuka. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kesejatian diri kita. Tapi karena kita terlahir dalam sebuah lingkungan yang masing-masing kita tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda, ya. Maka kondisi itulah yang kemudian menjadikan diri kita menjadi seperti ini adanya, ya. Kondisi kita menjadi kondisi yang unik, masing-masing kita berbeda dengan yang lainnya. Tetapi meskipun unik, masing-masing berbeda, tapi kita memiliki sebuah misi yang sama, bahwa kita harus mencapai bahagia. Begitu ya, Mas ya. Nah, maka di kesempatan pagi hari ini kita kembali didampingi oleh sahabat kita semua. Beliau yang kemudian akan memandu kita untuk kemudian mengulik lebih dalam bagaimana agar kemudian kita tetap dalam kesejatian, agar kita tetap dalam kebahagiaan. Karena Allah menghadirkan kita dalam kondisi itu. Kalau kemudian ada yang merasakan sedih, ada yang merasakan susah, ada yang merasakan takut, ada yang merasakan marah, dan yang lain sebagainya, sadari bahwa itu bukan kita, ya. Kita adalah yang memiliki kebebasan, kita adalah yang memiliki keberlimpahan, kita yang memiliki ketidakterbatasan.
Kalau kemudian ada sekat-sekat, ada limitasi, ada batasan-batasan, itu bukan kita. Itulah yang kemudian akan kita bongkar, akan kita bahas bersama-sama. Siap, moga Mas. Ya, terima kasih Abi. Ini sebagai pertanyaan pembuka dari apa yang dipaparkan oleh Abi. Khususnya saya berkaca pada diri saya sendiri ya, dan mungkin itu juga banyak dialami oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Tak kalah bahwasanya ketika kita dilahirkan di dunia itu kan dalam kondisi yang Abi sebut fitrah. Betul. Gitu ya. Ya. Kondisi fitrah yang apa yang nanti dalam perkembangannya kita menjadi apa itu sebenarnya kita sendiri yang betul sekali menjadikan seperti itu. Ya. Nah, ketika Allah atau Tuhan itu memberikan sifat atau karakter kepada manusia, gitu ya. Ya. Itu kan karakter juga tidak muncul sekonyong-konyong. Betul, tidak. Nah, tidak muncul sekonyong-konyong. Ya. Nah, ketika karakter itu sudah nempel, bahkan sudah nempel pada diri manusia, yang satunya orang yang ceria, satunya menjadi orang yang gampang murung gitu kan. Itu ya tidak bisa dipaksakan juga gitu. Nah, dalam hal ini, dalam pembahasan kita ini, sebenarnya kan kita diharapkan menjadi pribadi yang terbuka. Betul. Sementara karakter itu sudah muncul sejalan dengan perkembangan waktu. Ya, betul. Sebagaimana yang pernah saya dengar ya, bahwa Allah itu sebenarnya juga memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya gitu. Manusiawi sekali itu. Artinya kan memang ya ketika ada rasa takut tentu juga ada rasa gembira ya, kebalikannya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Abi? Ya. Jadi hidup kita itu kan sepenuhnya menjadi kewenangan kita. Kita mau akan menjadi seperti apa ketika kita sudah menyadari tentang hidup itu. Kecuali kalau memang dalam proses kita sedang didesain oleh lingkungan yang sementara kita tidak sadar bahwa kita tiba-tiba menjadi seperti ini ya. Padahal seharusnya tidak, karena yang kita inginkan mungkin seperti itu. Nah, maka ketika kita sadar bahwa saya kok jadi seperti ini ya, saya kok jadi mudah marah ya, saya kok menjadi mudah sedih ya, saya kok menjadi mudah galau ya, itu kan berarti ada sesuatu yang tidak pas terjadi. Maka tinggal kepada kita mau memilih tetap dalam kondisi itu atau kita akan memperbaiki kondisi. Nah, ketika kita memilih pada kondisi yang sudah selama ini kita jalani, ya itu kembali kepada dirinya, itu pilihannya. Tapi kalau kemudian dia ingin memperbaiki, bahwa dia ingin sebagaimana yang dialami oleh teman-temannya, saudaranya, yang kemudian dia bisa menikmati hidup bahagia, meskipun tidak harus kemudian dalam keberlimpahan yang sesungguhnya punya segalanya, tidak harus. Karena bahagia kan tidak punya syarat apa-apa. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk bahagia, maka pada saat itu kita bahagia. Tapi ketika kemudian kita tiba-tiba menganulir rasa bahagia itu hadir, maka bahagia itu juga tidak akan hadir, tertutupi oleh emosi yang lainnya. Nah, maka ketika kita sudah sadar bahwa kondisi kita tidak ideal, kondisi kita tidak sebagaimana yang kita inginkan, maka kita harus kemudian mengikhtiari bagaimana kondisi yang kita inginkan itu. Kalau misalkan kondisi kita kok sering dalam keterbatasan, kondisi kita bahkan mungkin mengalami kekurangan-kekurangan. Padahal kita ingin kondisi ini segera berlalu dari kehidupan kita. Kita ingin bahwa hidup kita ya minimal apa yang kita butuhkan ada. Kita memiliki kecukupan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup kita. Syukur-syukur memiliki keberlimpahan, kan gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita harus menyadari betul. Kalau memang itu keinginan kita, sinkronkan apa yang ada dalam diri kita antara pikiran kemudian perasaan kita, sehingga nanti harapannya apa yang kemudian tercermin dari perilaku kita adalah mencerminkan diri kita yang ingin itu. Kita ingin bahagia, kita ingin sejahtera, kita ingin berkelimpahan, kita ingin sesuatu yang kemudian menjadi ideal-ideal kita itu. Nah, ketika kita sudah mensinkronkan diri kita, maka sudah hampir dipastikan kondisi yang ada di lingkungan kita akan terpengaruh oleh diri kita. Kemarin atau di pertemuan yang lalu mungkin kita sudah pernah menganalogikan bahwa diri kita itu seperti laptop, sementara kehidupan kita itu seperti proyektor. Nah, ada seorang ahli yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya kondisi real kita, ya, kondisi yang sesungguhnya itu apa yang ada dalam diri kita. Karena bahagia itu tidak terpengaruh oleh situasi luar semestinya. Tapi pada kenyataannya
kita terpengaruh, begitu ya. Ketika ada situasi yang menyebabkan kita jadi terganggu, jadi kita tidak bahagia. Ada yang kemudian mengusik privasi kita, kita jadi tidak bahagia. Padahal sejatinya kan tidak. Diri kita lah yang kemudian memegang remote hidup kita. Kita mau kemudian membiarkan itu masuk atau mengizinkan segala yang mengganggu kebahagiaan kita itu masuk atau tidak, itu ada sepenuhnya dalam kewenangan kita. Nah, maka kembali, karena kita memiliki kewenangan itu untuk memilih atau untuk mengizinkan atau tidak, maka ketika kita sudah menyadari akan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, maka kemudian kita mengikhtiari dengan persistensi dan konsistensi yang sudah kita tetapkan semula. Ya. Kemarin kita sudah bisa memaknai bahwa persisten itu adalah kegigihan, kesungguhan, atau mudahnya adalah menjaga agar diri kita itu tetap fokus dengan apa yang menjadi keinginan kita. Sementara kalau konsisten, kita berusaha untuk menjaga standar bagaimana agar apa yang kita lakukan itu standarnya tidak turun. Atau mudahnya kita mengatakan kalau konsisten itu adalah istiqomah dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, maka ini menjadi sebuah penentu, Mas. Ketika kita sudah menyadari bahwa apa yang menjadi keinginan kita itu berbeda dengan kondisi kita saat ini, maka kemudian kita mengupayakan betul apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu sudah benar-benar kita rasakan. Karena kebahagiaan itu tidak harus menunggu kapan saat keinginan kita itu tercapai, kapan harapan itu terwujud, tapi kebahagiaan itu bisa kita hadirkan saat ini juga, pada saat kita memang mengizinkan bahagia itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, maka kembali kepada poin pertanyaan tadi, ketika kemudian segala hal yang sudah menjadi kebiasaan kita itu sebenarnya bukan diri kita, ayo kita berubah, ayo kita berbenah, ayo kita mengikhtiari sesuatu agar kemudian kondisi ideal itu Allah hadirkan. Seperti itu. Ya. Kalau kembali ke pertanyaan saya yang awal ya, biar ada kaitannya. Betul. Itu ketika kita mengenal dalam ilmu psikologi itu mungkin ada istilah introvert, ekstrovert gitu. Ya. Dan itu kan itu membuat sebuah karakter bagaimana seseorang gitu. Orang ini introvert atau ekstrovert. Ya. Artinya kan memang karakter itu ada. Dan ketika karakter itu begitu kuat menggenggam seperti tadi yang Abi contohkan gitu. Itu kan mungkin tidak serta-merta bisa membuka satu persatu jari jemari ini sehingga itu menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih bisa bijak gitu. Saya membahasakan dengan bahasa bijak. Cocok, gitu. Sepakat itu. Nah, itu bagaimana kalau kondisi ini gitu. Kondisi ini terjadi gitu kan. Artinya kan memang sebenarnya mungkin yang pernah saya alami juga tidak mudah juga untuk bisa membuka ini gitu. Jadi ya dari Abi gitu, pandangan dari Abi seperti apa? Ya, begini. Jadi kita tentu memahami bahwa ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita itu tidak sebagaimana yang kita inginkan, saya kok kemudian menjadi mudah tersinggung ya, saya kok kemudian menjadi orang yang tidak bisa cepat menyesuaikan diri ya, saya kok menjadi begini dan begitu ya. Nah, maka kembali kepada diri kita, hanya tinggal konsisten dan persisten tadi yang kemudian harus kita lakukan. Apapun kondisi kita yang tidak kita rasakan itu aku banget atau kita banget, maka bisa dirubah. Meskipun katakanlah banyak orang yang memiliki sebuah persepsi bahwa kalau ya seseorang yang dilahirkan sudah introvert ya dia tetap akan selamanya introvert gitu ya, menutup terus. Tapi kemudian seseorang yang kemudian dilahirkan dalam keadaan ekstrovert, dia maka kemudian ya akan menjadi seperti itu. Sebenarnya tidak juga ya. Karena kondisi introvert itu adalah kondisi nervous sebenarnya. Dia merasa tidak percaya diri, merasa kemudian tidak memiliki kapasitas atau merasa hal-hal yang kemudian dia itu tidak sejajar dengan orang lain, sehingga kemudian menjadikan dirinya untuk kemudian menahan, mengekang, membatasi dan seterusnya. Nah, maka ketika kita kembali
ingin bahwa kita tidak menjadi seperti yang sekarang ini. Kita ingin menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang humble, pribadi yang mudah bahagia, pribadi yang mudah menerima. Kembali keputusannya ada pada kita. Memang tidak sak-jejaknya ya, butuh sebuah proses, butuh sebuah latihan. Nah, inilah keterampilan hidup, Mas. Jadi keterampilan hidup ini sebagaimana layaknya keterampilan pada umumnya, nggak bisa tiba-tiba langsung jadi. Butuh sebuah konsistensi, butuh sebuah persistensi untuk mewujudkan itu. Nah, maka melalui channel ini kita sama-sama belajar. Bukan berarti yang sudah yang berbicara ini kemudian sudah memiliki keterampilan yang paripurna. Belum juga, kita masih sama-sama berproses bagaimana agar ideal-ideal dalam sebuah kerangka kehidupan itu bisa kita wujudkan bersama. Di sini kita saling melengkapi, kita saling memandu. Maka kemudian harapannya saudara, sahabat sekalian yang kemudian menyimak video ini, menyimak channel ini, yang kemudian merasa, wah aku kayaknya ada sesuatu yang harus saya bagi, ada sesuatu yang bisa saya share kepada sahabat yang lain. Maka kami sangat terbuka untuk menerima menerima masukan, menerima kunjungan, menerima kehadiran panjenengan untuk berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman, bahkan berbagi konsep dalam kehidupan. Seperti itu. Ya, ini menarik yang saya garis bawahi kata-kata keterampilan. Ya. Ya. Jadi kalau menilik ya dari kata keterampilan itu kan berarti kan dia terbiasa. Ya. Kalau tidak terbiasa tidak mungkin terampil. Betul. Iya. Nah, ini artinya di situ ada sebuah upaya, ada sebuah keinginan, kemauan untuk bagaimana membiasakan diri bisa keluar dari hal-hal yang selama ini dia rasakan sebagai bentuk negatif gitu ya, Abi ya. Iya. Artinya memang harus diulang, gagal, betul. Diulang lagi, gagal, diulang lagi gitu ya. Betul. Terus saya juga dengan ajakan Abi tadi ya, Abi tadi untuk para teman-teman yang sedang menyimak tayangan kita ini, saya juga melihat bahwa kayaknya panutan itu penting ya, Abi ya. Sangat penting. Ketika ada panutan, si A gitu, tokoh gitu ya, itu mungkin untuk move on-nya itu lebih mudah. Betul. Karena kalau melihat orang itu kok nyaman, orang itu kok bahagia, sekalipun ya apa adanya dan seterusnya. Gitu. Jadi ini saya melihat dua hal ini, menurut Abi gimana nih, antara keajegan, sering untuk tidak putus asa, gagal bangkit, dan panutan ini, Abi, dua hal. Betul. Iya. Jadi dua hal yang sangat penting itu, Mas. Iya. Jadi ketika kita belum bisa mengkondisikan diri kita untuk persisten dan konsisten, maka sudah pasti kita gagal. Nggak mungkin tidak, pasti gagal. Pun demikian ketika kita tidak memiliki tokoh panutan atau orang yang memiliki figur yang kita itu bisa menerima, yang disarankan, yang dinasihatkan, maka kita juga masih akan terus mencari tentang konsep itu. Tapi ketika kemudian kita mempercayai bahwa misalkan dengan Pak A, ketika beliau itu memberikan nasihat dan kita yakin bahwa kehidupan beliau itu adalah kehidupan yang sudah menurut kacamata kita kehidupan yang ideal, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi kita, maka kita akan mudah menerima. Tapi akan menjadi berbeda ketika kemudian kondisinya sama, sehingga kita hanya kemudian menjadi, ibarat kata, menjadi sharing pengalaman, sehingga kemudian belum ada sebuah trust yang hadir di dalam kita untuk kemudian mempercayai apa yang disampaikan, mempraktekkan apa yang disarankan, menjadi terampil sebagaimana keterampilan yang telah dihadirkan. Nah, maka sahabat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hal tadi menjadi sebuah keharusan ketika kita menginginkan bahwa ada proses transformasi, ada proses perbaikan yang akan kita lakukan. Perbaikan yang kita telah sadari bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan, atau kondisi yang sebenarnya belum menjadi kondisi sebagaimana yang kita harapkan. Pokoknya kalau kita ingin berubah, kita butuh kedua-duanya itu. Butuh konsistensi dan persisten, dan juga kita butuh tokoh panutan untuk menjadi rule. Oh, seperti ini. Seperti itu, Mas. Ya. Ya, itu menjadi tanggung jawab bersama. Artinya yang jadi panutan pun juga karena ada orang yang menjadi influencer gitu. Betul, ya. Itu juga jangan sembrono juga. Karena khawatir nanti yang
orang yang mengikuti itu kecewa gitu karena panutan saya kok kayak gini, artinya itu memang kadang-kadang orang naik turun. Betul. Naik turun ya. Ini saya juga menemui sebuah kejadian di masyarakat, Abi ya. Jadi orang itu kadang-kadang benci, dendam itu kolektif, Abi. Itu bahaya. Bahayanya gini, ketika orang yang tadinya netral, ketika masuk kepada lingkungan atau keluarga lah, membenci si A, akhirnya dia nggak tahu urusan pun ikut membenci. Itu kan bagaimana itu, Bi? Mengatasi yang kayak gitu itu nggak ngerti masalahnya gitu ya, tiba-tiba ikut benci gitu. Benci itu nggak cuma ke pribadinya, kadang-kadang ke istrinya, ke anak, ke siapa. Semua gitu. yang terlibat, gitu. Itu kayak dendam kolektif itu. Bahkan dendam turunan. Iya kan? Kalau kita lihat mindset anak-anak pelajar yang tawuran itu kan kayak gitu. Iya kan? Mindsetnya kan kayak gitu. Sebenarnya yang punya masalah itu mungkin hanya satu orang atau mungkin hanya beberapa orang, tapi kemudian ia melibatkan semua pasukan, semua temannya untuk kemudian ikut dalam konflik itu. Yang punya masalah itu angkatan kedua, sebenarnya dia angkatan ketujuh. Angkatan ketujuh. Nggak ngerti urusannya. Nggak ngerti urusannya. Nah itu gimana itu kok? Tapi sering terjadi loh, Abi. Bahkan di lingkungan keluarga. Betul. Keluarga itu. Ya. Jadi gini, saya ingin menyikapi dulu terkait dengan figur yang kemudian kita jadikan panutan itu kan tetap saja dia manusia, ya. Pasti akan ada saat di mana dia itu mengalami sebuah kondisi yang menurut kacamata kita nggak ideal, betul ya? Nah, maka pesannya adalah jangan sampai kemudian kita menjadikan seseorang itu menjadi satu-satunya, menjadi tokoh idola yang kemudian tidak ada lagi selainnya. Tokoh idola kita ya harus tokoh yang kemudian secara paripurna sudah teruji saat kemudian beliau itu dalam masa kejayaannya sampai kemudian beliau itu mengakhiri hidupnya. Maka sebenarnya tokoh yang boleh kita jadikan panutan itu tokoh yang kemudian memang sudah terbukti saat akhir hayatnya itu dalam kondisi yang istimewa. Kalau kita menjadikan tokoh masih hidup, bisa jadi kita nanti akan kecewa karena akan sangat mungkin terjadi perubahan. Wah, mbiyen kayak gitu, sekarang kok jadi seperti ini, kita jadinya akan kecewa. Maka sandaran yang harus kita jadikan sandaran dalam hidup kita atau figur yang kemudian akan kita jadikan sebagai panutan kita, mestinya itu adalah seorang figur yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sekali track recordnya, jelas sekali bagaimana ia menjalani hidup dan kemudian benar-benar hidupnya itu gilang gemilang, sukses luar biasa. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai panutan. Lah, bagaimana caranya? Ya kita baca biografinya, kita baca buku-bukunya, kita ikuti nasihat-nasihatnya. Kalau seandainya memang tidak ada sesuatu yang tertulis, ya mungkin apa yang pernah beliau ajarkan, apa yang pernah beliau sampaikan melalui media apapun. Atau kemudian kita bertanya kepada seseorang yang memungkinkan kita bisa mengetahui sebenarnya si fulan atau tokoh sentral itu seperti apa dan seterusnya. Atau mungkin kalau yang masih hidup mungkin ya kitanya yang harus bijak ya, Bi, ya. Betul, jangan pasrah bongkoan dalam gitu ya. Iya. Jangan istilah itu plek ketuplek. Iya, plek ketuplek, karena tetap saja masing-masing kita memiliki keterbatasan. Betul. Ya, bijak lah kita. Iya, betul ya. Nah, kemudian kembali kepada masalah yang kedua, yaitu bahwa ketika kita memiliki masalah dengan seseorang, seringkali kemudian melibatkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kemudian ada sebuah dendam yang itu turun-menurun, ya, dendam warisan. Bagaimana cara menyikapinya? Itu kalau menurut kacamata saya adalah sebuah kekonyolan, Mas. Ya, sebuah hal yang kemudian sangat naif untuk dilakukan. Kita nggak punya masalah apa-apa, tapi kemudian kita melibatkan dalam masalah itu. Kecuali kalau masalah itu sebuah prinsip yang memang menjadi sebuah prinsip kehidupan, ya, antara hak dan batil, antara benar dan salah. Kalau yang kemudian terkait dengan masalah hubungan hubungan interaksi antara seseorang dengan tetangga, seseorang dengan sahabat, seseorang dengan kawan, atau bahkan mungkin sekolahan satu dengan sekolahan yang lain, dia kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan prinsip-prinsip itu. Hanya karena mungkin pernah merasa dirugikan, mungkin ada yang tidak sengaja terpukul atau tidak sengaja ketendang atau tidak sengaja tersakiti hatinya. Kemudian ini menjadi sebuah bibit permusuhan yang tidak kemudian bisa diselesaikan. Padahal tergantung kita. Kalau kita menganggap itu sudah selesai, ya sudah selesai. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati lagi. Udah terjadi. Nah, maka caranya adalah bagaimana agar
diri kita itu melakukan apapun yang ada dalam kehidupan kita itu jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Toh dalam banyak ayat, dalam banyak kebijakan yang pernah kita dengar, apa sih yang kemudian kita dapati keuntungannya ketika kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Hampir nggak ada. Bahkan hanya sekedar bercanda, ngobrol tuh, meskipun kemudian tidak membawa dampak yang negatif secara langsung, tapi secara tidak langsung juga akan membawa. Toh jadinya kita kehilangan waktu, kita kemudian tidak menjadi orang yang produktif dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian kesia-siaan ini benar-benar akan merugikan baik pribadi maupun orang lain. Contohnya ketika kemudian kita membenci dia karena misalkan mungkin bapak saya membenci dia, maka kemudian saya ikut membenci dia. Nah, terus apa untungnya? Kan tidak ada untungnya. Nah, ini alat ukur yang kemudian harus kita jadikan di dalam diri kita adalah alat ukur kebermanfaatan. Kalau memang dirasa kita membenci dia itu membawa manfaat, lanjutkan saja. Tapi kalau kemudian membenci kita itu tidak ada membawa manfaat, justru malah kemudian membawa mador, membawa ketidaknyamanan dan seterusnya, ya kenapa harus kita pertahankan? Nah, maka ini menjadi PR bersama, karena ternyata memang banyak di lingkungan kita orang-orang yang kemudian masih mengalami kondisi yang seperti itu. Dan kemudian ketika kita mau jujur melihat apa yang sebenarnya terjadi pada pribadinya atau pada keluarganya, coba kalau menurut jenengan seperti apa sih kondisinya? Apakah dia itu kemudian mendapati kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang benar-benar sejahtera, kehidupan yang kemudian ideal sebagaimana yang diinginkan oleh kebanyakan orang? Tentu tidak. Ketika seseorang itu membiarkan ada benci, ada takut, ada emosi, apapun yang kemudian sebenarnya itu menghambat dia untuk bisa melalui kehidupan dengan baik, pasti kehidupannya sebenarnya terhambat. Kalau seandainya katakanlah dia saat ini memiliki skor 6, kalau kemudian dia mau melepaskan emosi itu bisa jadi skornya menjadi 10. Tapi kalau saat ini dia memiliki skor di bawah 6, nah berarti ya ngapain dia kemudian harus mempertahankan diri dengan egonya, mempertahankan diri dengan kebencian emosinya itu kepada seseorang yang sebenarnya dia sendiri tidak terlibat di dalam proses awal terjadinya emosi-emosi itu. Gitu, Mas. Ya. Abi, ini di akhir segmen, Abi. Ya. Jadi yang perlu disadari kita bersama, kebencian itu adalah toksit, racun yang memang harus dibuang. Betul. Jika itu dikembangkan, dibiarkan atau bahkan dikembangkan, itu akan merusak diri kita sendiri kembali. Betul. Oke, Abi. Abi bisa memberikan tips bagaimana kita bisa keluar dari keterbelengguan ini sekalian menutup episode ini. Ya, siap. Sahabat yang berbahagia, bahwa rasa benci, rasa tidak suka, rasa tidak senang adalah bagian dari emosi emosi turunan yang kita beberapa saat lalu telah bahas, bahwa kita memiliki emosi-emosi dasar yang kemudian ada 6, yang kemudian emosi itu yang merusak, betul-betul merusak, ya, yaitu kita memiliki memiliki rasa putus asa, merasa sudah final, merasa sudah tidak ada kemungkinan, merasa sudah tidak ada jalan. Kemudian kita sedih, kemudian takut, kemudian kita terus merasa kurang. Apa yang telah Allah hadirkan itu seolah-olah belum cukup untuk membuat kita bahagia. Kemudian ada rasa marah, ada rasa sombong. Nah, kemudian tadi benci itu adalah bagian turunan dari emosi-emosi itu. Maka bagaimana caranya agar kita bisa membebaskan diri kita dari kebencian itu? Maka semudah tadi, jangan sampai kebencian itu kita genggam. Cukup kita memerintahkan kepada hati kita untuk melepaskan, membuka diri, ya, sebagaimana kita memerintahkan telapak tangan kita untuk membuka. Lepaskan saja. Jangan pernah kita merasa bahwa kebencian kita itu membawa manfaat dalam kehidupan kita. Toh kemudian kalau panjenengan atau kita semua menyadari betul-betul tidak bermanfaat rasa benci itu, betul-betul tidak bermanfaat rasa tidak suka itu, sama sekali tidak bermanfaat, maka apa gunanya kalau kemudian ketidakbermanfaatan itu kita simpan di dalam hati kita? Yang terjadi adalah kita sendiri yang rugi, menyimpan sampah di dalam tubuh kita, menyimpan sampah di dalam hati kita. Maka ketika kita ingin menjaga kefitrahan diri kita, maka jaga hati kita dari segala sesuatu yang bernilai sampah.
jaga hati kita dari segala sesuatu yang tidak bernilai apa-apa. Fisik kita maupun non fisik kita, lahir kita maupun batin kita. Maka sahabat yang berbahagia, ketika kita sepakat ingin bahagia, maka lepaskan segala hal yang kemudian tidak berguna. Lepaskan segala hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Yakini bahwa hadirnya kita akan membawa kebermanfaatan ketika hati kita dalam keadaan bersih, hati kita dalam keadaan fitrah, hati kita dalam keadaan dalam kesejatian diri kita. Maka tangan kanan kita akan bermanfaat, tangan kiri kita akan bermanfaat, kaki kita akan bermanfaat, semua tubuh kita akan bermanfaat. Tapi ketika ada kebencian di sana, ada ketakutan di sana, ada kemarahan di sana, maka kebermanfaatan itu akan berkurang, bahkan akan menjadi hilang. Tetap semangat sahabat sekalian, kita songsong kehidupan kita yang akan datang dengan semangat berbagi, semangat kebersamaan, semangat merangkul kebersamaan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.